Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu lagi sahabat atau dulur-dulurku yang di seluruh Nusantara ya. Jadi malam ini kami dari Padepokan Ariyoto, saya atas nama Gus Dimas sedang mendapatkan tugas untuk pembersihan rumah. Ceritanya rumah ini sering mendapat kiriman dari orang yang iseng atau syirik dengan berniat mungkin karena dendam ya, niat buruknya itu mungkin karena dendam, iri hati, atau biasalah kalau kita bertetanggakan seperti itu. Dan malam ini kami coba berinteraksi makhluk apa saja yang dikirim di rumah ini sehingga kami nanti bisa mengatasi dengan secara baik yang nggak terlalu semena-mena. Di sebelah kiri saya ada Bapak Muniri. Beliau adalah salah satu keluarga besar dari Padepokan Ariyoto. Assalamualaikum Pak Muniri. Waalaikumsalam. Jadi para sahabatku atau dulur-dulurku nanti disimak aja ya. Oh ya, sekalian juga saya menjelaskan bahwa di Padepokan Ariyoto itu kami memiliki suatu semacam pegangan khusus yang memang untuk semacam kayak kalau dalam orang Jawa itu kan keris, kalau kita di santri Padepokan Ariyoto itu namanya sorban laduni kasaf ya. Jadi sorban ini memang berbagai macam barokah fadilah fungsi, khususnya untuk membuka indera keenam, membuka akasya, membuka kelebihan-kelebihan batin kita yang memang mungkin berbakat entah dari leluhur kita atau dari nenek moyang dan guru-guru kita yang mewariskan ilmu tapi belum terbuka. Insya Allah sesuai pengalaman kami selama 20 tahun lebih di Padepokan Ariyoto itu banyak yang titisan-titisan ilmu dari diri kita yang berbakat itu masuk semua dan terbuka. Jadi insya Allah bisa membantu, sangat-sangat membantu. Ini sudah kita buktikan bertahun-tahun. Dan nanti saya berusaha untuk media sorban laduni kasaf ini juga saya jadikan untuk perangkap ya. Jadi makhluk halus yang mengganggu di rumah ini itu saya tangkap, saya penjarakan di sorban ini. Jadi satu, entah nanti berapa makhluk yang bisa kita tangkap yang mengganggu saja. Jadi kalau untuk pembersihan rumah itu, kalau untuk makhluk halus yang nggak mengganggu jangan disikat juga, kan kasihan. Hanya untuk khusus yang mengganggu saja. Contohnya itu di antara penghuni rumah ini ada penghuninya ada 5 makhluk atau 7 makhluk yang mengganggu. Cuma 2-3 yang diambil itu aja, yang lain jangan disikat, pukul rata semua, kasihan. Karena sama makhluk Allah itu pasti, saya yakin pasti akan ada manfaatnya masing-masing. Baik, coba saya berinteraksi dulu, saya berinteraksi dulu dengan beberapa makhluk penghuni rumah ini dulu, karena memang sudah sangat meresahkan ya penghuni rumah ini ya. Apa itu makhluk gaibnya itu ya. Bentar ya. Pak Muniri nanti di saat saya sudah masukkan mediumisasi makhluk tersebut, Pak Muniri coba komunikasi ya. Iya, terima kasih. Jadi entah nanti niatnya apa di saat dia di sini itu nanti barangkali bisa tujuannya apa biar jelas gitu ya, paham kan? Ya. Entah surah apa enggak gitu ya. Benar.
Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya sudah tahu maksud kalian memanggil saya. Iya. Bu sudah tahu, Pak, ya? Iya, iya. Baik. Asal dari mana? Saya dari Demak, Tuan. Demak Tua. Namanya siapa? Boleh tahu? Oh iya, iya, udah. Makasih, makasih, makasih. Mbak mau berapa? Sudah aman. Oh, sudah aman ya. Mulai kapan, Pak? Yang aman? Ada cahaya gelap mengelilingi rumah ini. Oh iya, iya. Terus cahaya gelap itu asal muasal dari mana? Apa entah dari adanya sendiri, apa suruhan orang gitu? Sengaja ditutup
Oh, sengaja gitu untuk semua orang gitu ya. Nggak usah khawatir. Iya, iya. Terus tujuan orang tuh membentuk tuh apa itu? Entah apa. Ini siapa kalian? Di mana? Siapa kalian? Oh, ini Kus Dimas. Seharusnya tak perlu kalian manggil aku. Oh iya. Terus di mana Pak? Jalan keluarnya kalau tak manggil? Kenapa? Ini sudah terbiasa mengatasi hal itu. Oh, sudah biasa ya. Terus ini sudah berapa lama? Yang digelap itu sudah berapa lama? Awalnya baru saja dimasukkan. Oh, iya, iya. Namun malam ini sudah terjadi pembersihan. Sudah terjadi ya. Ya alhamdulillah, Ya alhamdulillah. kan? Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Apa ada yang Saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mediumisasi itu sebenarnya nggak gampang, nggak semudah seperti yang banyak dilakukan orang ya. Itu tadi teknik mediumisasi yang sengaja saya lakukan agak sopan. Jadi dalam artian agak sopan itu agak saya tekan biar dia nggak terlalu menguasai diri saya. Ada juga teknik mediumisasi itu yang lebih lebih los gitu, lebih kayak lebih merasuk gitu. Tapi ya gitu, efeknya itu akan sedikit membuat gaduh tempat ini, ruangan ini ya, agak ramai gitu ya. Jadi ilmu mediumisasi itu sebenarnya nggak mudah dikuasai itu. Banyak orang yang praktek-praktek mediumisasi itu kebanyakan, kalau menurut saya pribadi, hanya semacam kemasukan itu nggak sampai di atas 70%. Banyak yang cuma 10-20%, yang banyak pula yang saya lihat itu banyak semacam kayak sandiwara gitu. Apalagi ilmu mediumisasi itu nggak bisa dikuasai secepat itu, dengan fisik kan, juga kondisi jiwa dan raga juga harus siap. Itu tadi kita coba mencari informasi penghuni gaib yang mengganggu di rumah ini itu sesuai dengan dialog dengan Pak Munir itu tadi. Gimana Pak Munir? Ya di sini muti gelap. Di sini gelap, iya. Di sini muti gelap.
Terus selain itu apa? Maksudnya Timothy Clark itu maksudnya apa, gimana tadi? Ya ditanyakan di Apa dari suruhan orang apa enggak gitu. terus Bilangnya nggak perlu itu gitu. Cuma ini di sini itu sekarang sudah aman, mulai malam ini sudah aman gitu, mulai malam ini sudah bersih. cuman memang barangkali ada makhluk lain yang mengganggu atau apa di rumah ini tadi. Katanya sudah bersih, mulai malam ini sudah bersih. Seandainya bilang gini tadi, tidak usah memanggil saya, cukup jenengan. Tadi nggak perlu memanggil saya. Beliaunya tadi namanya apa? Namanya siapa? Ya itu nggak jawab, cuma dari Demak. Ditanyakan dari mana, di Demak, namanya siapa, itu nggak jawab namanya, cuma dari Demak. Berarti termasuk golongan jin muslim ya berarti? Iya, muslim. Kalau binti muslim. Bukan kodam berarti itu. Ditanyakan dari Demak, cuma ditanyakan namanya siapa, tidak jawab. Memang kalau secara mata batin saya bahwa penghuni dari serban ya, serban Gambir itu banyak juga itu bisa dikatakan kayak penghuni suatu rumah gitu, ada beberapa sosok gitu. Itu tadi yang saya panggil mungkin salah satu dari yang teringan saja, karena tidak munafik tadi agak menguras tenaga juga nanti ya, jadi pasti kalau enggak pasti lebih ringan kalau dari makhluk jin kelas-kelas apa ya, strata yang biasa gitu ya. Kalau makom-makom yang agak-agak tinggi itu macam dari golongan kiai ulama itu memang agak menguras energi. Itu yang ditanyakan tadi itu apa, entah ini yang gelap di sini untuk kegelapan apa di surah orang apa enggak, itu begini tangannya begini, nggak boleh disebutkan lah gitu, tangannya begini. Jadi teknik pembersihan rumah itu berbagai macam metode, mulai dari kita mengambil satu persatu setiap sudut makhluk halus yang ada di rumah ini, itu rumah atau rumah tersebut yang kita bersihkan. Cuman karena ini sudah malam ya, jadi kita tidak enak dengan tuan rumah karena memang kondisi memang sudah terlalu malam, jadi mungkin kita melakukan pembersihan rumah ini dengan secara agak-agak sopan sedikit, agak tenang sedikit gitu. Sebenarnya kalau kita bersihkan dengan secara atraksi yang lebih seru memang bisa dengan mudah ya. Tapi tadi informasinya bahwa ini sudah mulai ada pembersihan otomatis ya, entah tadi siapa. Walaupun nggak munafik, tadi saya sebelum acara pengambilan gambar ini saya juga sudah berusaha untuk bersihkan rumah ini, walaupun nggak secara sempurna gitu loh. Tapi insya Allah nanti mungkin bisa disempurnakan dengan dari rumah atau mungkin ditambahi dengan itu tambah-tambah raja. Oh ya, ini untuk sekalian untuk edukasi. Beberapa hari yang lalu saya melihat, dan bukan hanya beberapa hari yang lalu, saya sering melihat ya semacam tayangan YouTube atau secara di televisi atau apa itu, banyak yang mencoba mensirik-sirikan ajimah bertuliskan wifin atau entah keris entah atau apa itu. Kalau secara saya pribadi, orang yang menilai semacam itu, entah itu keris atau ajimat atau tulisan apa itu Arab atau apa yang dari kiai atau apa itu katanya apa itu coba suatu contoh ya kayak gini lah ya. Nah, katanya itu untuk ditaruh sebagai pagar rumah atau apa itu, yang bilang katanya musyrik harus dibakar. Itu orang yang bilang kayak gitu berarti ngajinya dia masih cetek, dia masih harus ngaji tasawuf lebih tinggi lagi. Jadi letak musyrik sosok manusia itu adalah di dalam hati manusia itu sendiri, bukan di bendanya. Jadi kalau kita menilai segala sesuatu yang tidak langsung berhubungan meminta langsung dengan Allah itu musyrik. Kita berobat ke dokter juga musyrik, kita beli obat di toko juga musyrik, kan gitu. Sebab kenapa nggak harus berdoa langsung sama Allah? Jadi intinya itu di dunia itu apapun benda yang dijadikan sebagai sebuah perantara itu ya gitu, hanya sebagai sarana, sebagai alat saja. Tujuannya tetap bagaimanapun tetap kekuatannya itu, izin ridhonya tetap la haula wala quwwata illa billah ya, secara kun fayakun, kunnya Allah itu.
Jadi makanya kalau bagi orang yang sering mensirik-sirikan benda jimat, keris, bla 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 dan lain-lain, letak sirik itu ada dalam hati manusianya, bukan di bendanya. Sekali lagi, letak musyrik atau sirik itu adalah pada hati manusianya, bukan di bendanya. Itu aja yang sudah jelasin. Jadi bagi orang yang suka mensirik-sirikan, membakar jimat itu dan lain-lain, kalau niat kalian apa dulu? Kalau memang si pemegang benda tersebut tidak memahami secara syariat, secara hakikat, baru kita boleh menjelaskan secara syariat yang benar gimana. Bukan terus Al-Qur'annya dibakar, dianggap musyrik, dianggap ada jinnya, ada setannya. Kok keterlaluan kalian ayat-ayat Al-Qur'an Allah kalian bilang ada setan, ada jinnya. Itu sama dengan menghina Allah kan gitu. Jadi penjelasan dari saya insya Allah cukup sekian. Bagi orang yang paham, bagi yang sudah ngajinya lama insya Allah pasti tahu. Kalau yang ngajinya baru-baru itu ya seperti itu, sukanya mengsirik-sirik karena malah mengkafir-kafirkan yang lainnya, bukan alirannya. Ya, kita kembali ke pembersihan rumah ini ya. Ternyata rumah ini secara pandangan gaib itu sudah mulai ada pembersihan, walaupun masih ada terjadi pertarungan energi ya. Karena saya memang belum sempurna untuk bersihkan. Insya Allah nanti mungkin ditambahin dengan wifi atau dengan zikir atau apa. Tapi kalau saya lihat di sini sosok makhluknya memang masih ada beberapa sosok yang menghuni rumah ini. Terutama kalau di yang nampak itu justru malah kebanyakan pasti sosok nenek-nenek tua gitu. Saya nggak mau memanggil beliau karena terlalu sepuh kasihan kan. Sebab kalau mediumisasi itu kalau mereka dipanggil dimasukkan kita itu panas mereka itu sebenarnya. Jadi hakikatnya mereka panas, sedikit-sedikit agak tersiksa ya, kasihan gitu loh. Kitanya juga capek, mereka juga tersiksa, agak sedikit kesakitan. Selama nggak mengganggu sama sekali tidak apa-apa. Cuman mungkin saya coba, ini ada satu sosok yang dari belakang ya. Jadi di belakang dapur itu ada semacam, kalau bahasanya itu kalau mungkin kalian pernah lihat itu, dia itu semacam kayak jin kafir gitu loh. Jadi jin kafir yang memang jenis genderuwo gitu ya. Tapi agak sedikit jahat. Wujudnya itu semacam kayak kalau kalian pernah lihat itu makhluk werewolf itu yang setengah apa itu kok yang kayak semacam genderuwo. Jadi serigala yang makhluk berbulu, makhluk serigala gitu loh, tapi badan manusia dengan ekornya yang panjang gitu. Itu mungkin kan visualisasi kita seperti di film-film itu kan ada macam seperti itu. Ini coba kita interaksi sebentar ya, Maggie bisa sebentar dengan dia. Moga-moga aja dia nggak lari. Karena biasanya kalau ada seperti ini dia pasti lari. Sudah ketakutan gitu. Nah, jadi nanti kalau kita pergi biasanya dia datang lagi. Datang lagi. Umumnya seperti takut itu. Ya. Umumnya seperti itu. Jadi mempermainkan. Itu sering terjadi kalau lihat pembersihan rumah itu seperti itu. Kita datang, keluar, dia pergi. Nah, jadi soal bersih. Tapi setelah kita pagari nanti baru dia berusaha nembus. Pasti dia berusaha nembus dengan kekuatan ilmunya itu. Nanti berapa hari, berapa minggu, berapa bulan tembus masuk lagi. Seperti itu lagi. Namanya juga pertarungan gaib itu pasti seperti itu. Coba saya berinteraksi dulu, barangkali bisa terpanggil, moga-moga aja ya. Barangkali dia muncul. Kalau dia pergi juga malas saya mencarinya.
Assalamualaikum. 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 Mbak dari mana? Dari mana? Panas. Kenapa kok panas? Mbak dari mana? Mbak penghuni rumah ini apa enggak? Bukan. Mati gue sih. Dari mana? Mbak dari mana? Mati gue. Kenapa kok mati? Ada tujuan apa? Kenapa kok panas? Iya, kenapa? Culkele, mulai culkele. Kenapa? Kenapa kok panas? Culkele. Kenapa kok panas? Mbak dari mana? Ya, dari mana? Mbak dari mana? Apa penghuni rumah ini? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Ya. Sudah berapa lama? Siapa yang mau bunuh? Sudah masuk belum? Apa? Udah selesai masuk. Kunci di sini, serban ya. Gimana? Terkunci sudah dikunci di serban. Iya. Serban apa atas saya tadi? Surban. Mentenya surban. Ini bukan yang belakang ini. Ini bukan ya? Bukan. Ini dari depan ini. Dari depan pagar sana. Nggak jawab salam, terus nggak jawab salam, ya terus ya kelanjutannya ya ditanya nggak jawab. Congkok. Seperti nggak jawab terus dilanjutkan. Jadi sengaja tadi saya masukkan di sorban, saya kunci di sini. Nanti nyampe di luar rumah mungkin bisa kita kurung, dibuang di laut atau di mana ya. Secara dialog mungkin kalian lebih paham karena saya hanya mediasi, jadi kalian lebih menyimak siapa tadi sosok Manuel itu siapa. Mungkin dengan dialog dengan Pak Mudir tadi ya. Iya, kalau intinya gimana tadi? Iya, kan pertama jawab salam, nggak jawab. Terus kan ditanyain, nggak jawab, cuma bilang panas, terus culek le. Terus kelanjutannya mati. Ya, nanti bisa disimak di ya
di videonya ya dengan jelas ya. Pembersihan rumah itu memang berbagai macam versi. Jadi saya hanya mengambil contoh kecil saja sasak makhluk yang saya puji. Di tempat manapun kita bisa mengunci makhluk tersebut, mungkin bisa di batu cincin, di dalam botol, umumnya kan di dalam botol, itu sudah cara kuno. Bisa di sorban, bisa di, jadi ada tempat sesuatu yang memang sudah kita siapkan perangkap gaibnya itu sudah ada gitu ya. Nanti setelah keluar mungkin bisa kita buang. Intinya makanya sudah saya jelaskan tadi dari awal, kalau kita membersihkan suatu tempat itu jangan semuanya disikat habis. Sosok makhluk yang mengganggu saja yang kita ambil, kita bereskan dan kita buang di luar. Kalau memang tidak bisa dibuat jerah gitu, bisa kita kurung di laut. Jadi biasanya kalau sudah kita buang di laut, dia nanti akan dipenjara dengan Ratu Kidul, biasanya umumnya seperti itu ya. Jadi nanti barangkali bagi kalian, dulur-dulurku atau sahabatku semua yang ada mungkin mau konsultasi secara gaib, tentang hal gaib maksud saya itu, konsultasi tentang hal spiritual, mungkin kalian bisa langsung bertanya di nanti di video nanti ini ya, di sesi di kolom bawah itu kan nanti ada, kalian bisa menanyakan sesuatu hal apapun dan insya Allah kami akan jawab dengan tuntas dan dengan sepaham pengetahuan kami. Insya Allah mungkin cukup sampai di sini dulu. Di lain waktu kita akan bertemu lagi di acara vlog berikutnya. Tunggu saja keseruan-keseruan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.